Om Swastiastu. Om Maiwignamastu Namasidam Om Saraswati Dipati Namaswa. Sane kaping singgihan titiang radane jero gede batur duran, kesarangan jero penyarikan batur duran. Matur seksma jero gede sampun rauh ring acara sane mangkin dan tidak intinya mendukung kegiatan Yayasan Purikawan Ubud terutama di kawasan Hulu. Punika talar matur seksma katuring para pemangku jero desa sareng sami. Yang saya hormati, saya banggakan Dirjen Bimasindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Inengah Dwije. Saya monitor Pak Dirjen ini muternya kemana-mana. Kemarin terakhir kami bertemu di Denpasar, sebelumnya di Yogyakarta, di Mataram, terakhir di Sulawesi Tenggara. Itu ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan Pak Dirjen. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Wali Kota Denpasar, Bapak Kadek Agus Aryo Wibowo, yang mewakili Bapak Wali Kota yang saat ini mungkin baru mendarat dari Jakarta. Kemarin ada acara yang harus dihadiri bersama Bapak Presiden dan Denpasar, mendapatkan penghargaan dari BNPB ya. Kita beri aplaus lah kepada Kota Denpasar. Dan terus terang saya jatuh cinta pada gedung ini. Sering lewat tapi tidak menyangka sebagus ini. Gedung Dharma Negara Alaya, saya kira semua kabupaten di Bali bahkan kecamatan harusnya punya creative hub seperti ini. Kita kasih aplaus untuk Pak Kota Denpasar. Sanewang yang titiang para penglingsir lan anggapuri sareng sami, para rektor Sekolah Tinggi Sebali, matur suksma Pak Rektor Undiksa. Ini rektor senior, tapi sebentar lagi beliau akan mandek pandito ya, karena beliau selesai tugas di Undiksa sebagai rektor. Mudah-mudahan dapat tempat yang baru, Pak. Rektor Universitas Mahasaraswati, terima kasih. Ini harus meninggalkan kampus pagi hari ini dan juga meninggalkan fungsi sebagai pemangku ini untuk hadir di ruangan ini. Terima kasih Pak Rektor, Pak Wakil Rektor Universitas Dwi Jendra, kemudian juga Pak Ketua Staf Empu Kuturan, ini juga Pak Gede Swindia, juga sangat banyak mensupport kegiatan yayasan. Pak Wakil Rektor 3 Universitas Indo Negeri Gusti Bagus Sugriwa, dan juga Ketua Yayasan. Ini hari ini juga kita kedatangan Ketua Yayasan dan juga pengurus yayasan. Ini banyak dari Universitas Hindu Negeri Hunhi Denpasar. Terima kasih sampun rawuh Ketua Yayasan, Sekretaris dan juga pengurus Yayasan Hunhi Denpasar, dan Bapak Ibu sekalian dari Universitas Lembaga Pendidikan Sebali yang hadir, para prebekal dan perwujudan adat di 15 desa di kawasan inti Global Geopark Batur. Di sini Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Kedisan, Buahan, Abang, Trunyan A, Trunyan B, Songan A dan Songan B, Kintemani, Suter, Sukawana, Pingan dan Blandingan. Selamat datang. Matur suksema sampun rawuh. Para perbekal di 10 desa yang terlibat dalam program Yayasan Purikawan Ubud di daerah aliran Sungai Os, Desa Singapadu Tengah, Desa Batuan, Desa Letunduh, Desa Sayan. Nih kadesnya muda hadir di sini. Katanya mau caleg ini Pak Wakil. Jadi caleg kades. Kemudian Desa Singakerta, Desa Kliki, Pak Kades Kliki, terima kasih sudah hadir. Programnya sudah banyak sekali di Kliki. Saya kira Kliki harusnya jadi contoh juga dari pengelolaan desa wisata dan juga energi bersih dan pengelolaan sampah.
Sudah ada solar panel Pak Wakil di sana. Desa satu-satunya yang pengairannya memakai solar panel Pertamina, itu, Desa Kliki. Kemudian Desa Buahan, Desa Bukian, Desa Kerte, dan Desa Taru. Dan yang juga kami hormati Perbekal Desa Ketewel. Terima kasih Bendesa Adat Ketewel, Bendesa Adat Rangkan, Bendesa Adat Lembeng, dan juga para klien Banjar yang sedesa Ketewel yang hadir, yang merupakan menjadi lokasi program Yayasan Purikawan Ubud di hilir. Para semeton atiti sareng sami sane tresna sehing titiang. Maka purwaning atur lugrang titiang aturang sesanti yang ayu bagie maduluran puja pangastuti katur ring linggih hidesang yang para mekawi itu betara kawitan sane sampur amun ring ancitie santukan mejanten sangkan nasih pasuecan ide betara sami Ratu ide dane sareng sami kalih titiang persida mesadu ajeng ring subuh dewasa sane becik puniki sukrepon tambir mapai ketan ring acara peluncuran buku dan film pendek dalam rangkaian penyelenggaraan program Sastra Saraswati Sewana 2022 saseng sampun lintang. Ini adalah acara launching yang kedua. Sebelumnya pada tanggal 17 Februari yang lalu kami sudah melaunching buku dan film pendek ini di Jakarta. Acara launching di Jakarta Theater dihadiri oleh beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan waktu itu ada yang bilang ini seperti rapat koordinasi menteri di acara itu. Ada Menteri Sekretaris Negara yang memberikan keynote speech, ada Menteri Koperasi UKM, Bu Bintang, Menteri PPA, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Wakil Menteri Desa. Hadir pula para semeton Bali, ring Jakarta, baik yang bertugas di pemerintahan maupun di BUMN. Ratu para rawuh sareng sami pada saat launching buku di Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Profesor Dr. Pratikno, atau saya sering panggil Mas Pratik atau Mas Tik, gitu, menyampaikan pesan yang menarik dan perlu kita renungkan bersama. Ibarat pohon, kita memang harus menjulang tinggi, berbuah lebat, dan penuh manfaat. Tetapi itu semua akan rapuh jika kita tidak mengakar kuat. Mengakar kuat pada asal-usul kita, mengakar kuat pada kebudayaan kita, dan mengakar kuat pada peradaban kita. Kebudayaan dan peradaban yang kita warisi saat ini adalah hasil pergulatan yang sangat panjang para leluhur kita dalam berinteraksi dengan alam dan seluruh isinya. Ini juga hasil dari upaya memecahkan masalah dan tantangan yang panjang, serta menemukan kemajuan yang diraih secara berlahan. Apa yang kita sebut sebagai folklore, tradisi, etika, kepatutan, pantangan, dan sejenisnya atau yang lainnya, mungkin di antara kita belum bisa melogikakan, belum masuk dalam logika saat ini. Tapi kita harus bijak. Bisa jadi warisan tradisi yang sampai saat ini belum bisa kita logikakan itu lebih karena kita belum mampu melogikakannya, apalagi mengilmukannya. Apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara sangat relevan dengan tantangan kita di Bali saat ini. Tantangan yang penting, tantangan yang utama dan terutama untuk menggali, menemukan kembali warisan para leluhur kita, baik yang termuat di kitab kering atau garing maupun kitab teles, kitab basah. Istilah kitab kering dan kitab teles ini saya ambil dari Romo Dukun Eko Warnoto dari Tengger. Tanggal 1 Maret yang kemarin Yayasan Purikawan melakukan Dharma Panuntun di Purikawan itu dan menghadirkan Romo Dukun Eko Warnoto dari Tengger, dan beliau mengatakan kita sama-sama dari Majapahit, dari Jawa, tetapi kitab keringnya dibawa ke Bali, kitab telesnya ada di Tengger. Apa yang kita maksud dengan kitab kering dan kitab teles? Kitab kering itu adalah manuskrip yang tertulis, lontar yang tertulis,
Tetapi kita juga ada kitab teles, kitab basah, yaitu lontar tanpa tulis, lontar yang tidak tertulis. Kitab kering itu termanifestasikan dalam ribuan bahkan ratusan ribu lontar yang sekarang ini tersimpan di berbagai tempat di Bali, di gereja, di puri, di paumahan, di perpustakaan, bahkan di luar negeri. Yang memuat pengetahuan dari berbagai tema mulai dari parwo, tutur, usada, warige, dan sebagainya. Baru kemarin kami di Purikawan Ubud juga akan mulai melakukan satu kegiatan tahun ini yang kita sebut tajuknya Warige Usada Sidi. Kami mengeksplorasi lagi kasanah pemikiran lontar-lontar usada dan juga warige yang ada untuk kita gunakan untuk menjawab persoalan hari ini dan ke depan. Bali itu adalah jineng sastra. Belum semua lontar-lontar ini kita bisa kumpulkan, apalagi kita bisa baca dalam pesanan, dalami pesannya dan kita kembangkan untuk menjawab masa depan. Upaya untuk mengumpulkan warisan sumber pengetahuan ini sudah panjang. Jadi kita sekarang ini harus metaki-taki untuk melakukan proses pengumpulan manuskrip-manuskrip kita, baik yang tertulis tadi maupun tanpa tulis itu. Dan ini sudah panjang sekali. Kalau Bapak Ibu sekalian mengingat, pada tahun 1928, Gubernur Hindia Belanda de Graaf meresmikan sebuah yayasan yang ditujukan bagi pengumpulan dan penelitian manuskrip Bali yang dikenal dengan Gedung Kertia. Aji Granoko menawi eling ratu. Gedung Kertia ini adalah sebuah gedung yang bersejarah karena bisa mengumpulkan berbagai kasanah lontar yang ada di Bali. Bahkan residen Bali dan Lombok saat itu, Karen, namanya Karen, menginginkan Kertia menjadi pusat pengetahuan tentang peradaban tanah Bali dan Lombok. Jadi residen Bali Pan Lombok, waktu itu asisten residennya menginginkan Gedung Kertia sebagai pusat literasi Bali dan Lombok. Ini satu pemikiran yang luar biasa yang harus kita lanjutkan. Walaupun itu dimunculkan oleh kolonial, tetapi kita harus gunakan. Jangan lupa itu di Singaraja ya Pak Lektor. Singaraja jadi satu imajinasi yang di masa lalu ingin jadikan pusat literasi. Dan Gedung Kertia adalah proyek pertamanya. Upaya untuk mengumpulkan sumber-sumber pengetahuan harus terus berlanjut. Pak Dirjen ini perlu kolaborasi dengan Dirjen Kebudayaan. Kita harus mempercepat repatriasi warisan leluhur kita, lontar-lontar yang ada di luar negeri. Itu kita perlu kembalikan ke Indonesia. Untuk di dalam negeri saya pernah sampaikan ke Perpustakaan Nasional bahwa untuk melakukan ekskavasi, saya pakai istilah ekskavasi aja yang orang teman-teman Pak Ardike tadi pasti sudah familiar dengan ekskavasi soal bagaimana kita menggali kembali manuskrip Nusantara yang belum pernah teridentifikasikan yang menjadi warisan-warisan yang ada di keluarga. Kami di keluarga Purikawan juga mempunyai harta karun ini dan kami coba konservasi dan coba kita digitalisasi. Dan itu kalau kita bikin semacam hubnya, maka kita akan mendapatkan banyak sekali literatur sumber pengetahuan yang ada di keluarga-keluarga di Bali bahkan di Nusantara yang kita bisa ketahui. Itu baru 200.000 kita bisa identifikasi. India sudah jutaan manuskrip yang bisa dia kumpulkan. Kita masih tertinggal dibandingkan India di dalam proses mengumpulkan manuskrip ini. Harta karun ini bisa saja nanti dibiarkan tetap ada di keluarga-keluarga di Bali, tetapi kita harus membangun simpul jejaring untuk bisa saling berbagi tentang kekayaan sumber pengetahuan itu. Setelah itu baru kita melakukan upaya mengkaji relevansi pengetahuan itu dalam bahasa Pak Menseknek Tani mengelogikakan untuk membantu kita menghadapi tantangan kekini dan masa depan. Jadi apa yang dirintis oleh Gedung Kertia jangan sampai mati. Ini saya kemarin sangat prihatin juga kalau lewat Gedung Kertia miris. Karena lihat gedungnya itu nyelekak itu Pak. Dibandingkan gedung-gedung yang lain itu kecil sekali Pak. Harusnya kita punya seperti ini di
dalam pusat literasi Bali, karena kita sangat mengedepankan apa yang kita sebut sebagai sumber pengetahuan. Jadi apa yang dirintis Gedung Kerja itu harus kita lanjutkan. Bahkan yang menarik, untuk mendukung pelestarian lontar dan manuskrip Bali, tahun 1930 diterbitkan majalah berkala Bawa Negara. Haji Granoko masih ingat bahwa negara itu memberi kesempatan pada penulis-penulis Bali, intelektual Bali, untuk menuliskan pandangannya. Itu terbit berkala. Sayangnya terbit 4 tahun, umurnya 4 tahun. Setelah itu tidak ada majalah kebudayaan Bali yang ada. Saya baru dengar ada dulu Sarat, kayak wartawan Sarat ada di sini, man. Majalah Gumi Bali, setelah itu juga Moksah, udah ngaben Sarat sekarang ini. Saya kira sekarang kita harus punya majalah-majalah kebudayaan di Bali supaya memberi kesempatan bagi kita penulis-penulis sastra dan lain-lain. Dan saya inisiatif anak-anak muda sekarang sangat banyak sekali karena sudah berbasis web, mereka sudah mulai menggeluti dunia sastra berbasis bahasa Bali dan lain-lain, berbasis di situs-situs web, ada wiki Bali dan lain-lain. Selain yang tertulis, Bali juga memiliki lontar tan petulis atau dalam bahasa Romo Dukum itu kitab teles. Apa lontar tan petulis itu? Saya kira kuna dreste, desa dreste, loka dreste, kula dreste. Budaya praktek kebiasaan yang turun-temurun kita warisi bersama-sama. Praktek tradisi ini bisa dalam bentuk upacara, ritual, etika pergaulan, larangan, legenda, cerita rakyat, sampai kelembagaan turun-temurun. Di kawasan utara ada Degebog Domas sebagai kelembagaan yang saya kira berbeda dengan yang lain di Bali Selatan. Kita juga ada Pasihan Batur yang kemudian menjadi salah satu cara menjalin hubungan antara Pura Ulundanu Batur dengan subak-subak di Bali. Kita juga punya alas kekeran, hutan yang kemudian kita lindungi untuk kepentingan masyarakat dan juga ritual. Kita punya cerita-cerita rakyat dan lain-lain. Saya kira sangat banyak, termasuk Nangluk Merana. Di Batur ada Nangluk Merana, di Ketewel ada Nangluk Merana. Kemarin kami pentaskan itu, Jero Gede, Nangluk Merana. Ide Betari Danu Widanu, Ide Betara Putranjaya, dan Ide Betara Baruno. Dan itu cerita yang luar biasa. Nilai pesan yang ingin diteruskan oleh para leluhur itu sesungguhnya tersimpan dalam cerita-cerita itu. Tersimpan di dalam berbagai ritual, tersimpan di dalam berbagai kelembagaan tradisi yang ada. Tantangan kita di Bali bukan hanya menguak pesan dalam lontar tertulis, tetapi menguak misteri dalam lontar tanpa tulis ini. Untuk diperlukan pendalaman melalui riset, kajian, dan menemukan saripati pengetahuan yang tersimpan, yang terpendam dalam lontar tanpa tulis ini. Karena itu Yayasan Purikawan Ubud mengambil inisiatif, Pak Wakil, melalui program Sastra Saraswati Sewana 2022, ini 2023, tapi kami luncurkan tahun ini. Ini menjadi bagian dari gerakan literasi, bukan hanya mengumpulkan kembali cakapan lontar tertulis dan juga tanpa tulis. Kami juga mengkonservasi agar bisa lestari, selanjutnya diapresiasi untuk dikembangkan dalam tantangan kekinian, digitalisasi, bahkan mungkin ke depan saintifikasi. Mengilmukan, menjadikan pengetahuan itu menjadi ilmu. Seperti misalnya pengetahuan kita tentang wariga menjadi ilmu wariga. Dan istilah Menseknek melogikakan warisan dalam konteks kekinian. Hadirin dan para rawuh sareng sami, 3 buku yang diluncurkan hari ini merupakan bagian dari gerakan literasi yang ingin kita bangun. Kami di Yayasan Purikawan Ubud selalu membiasakan pendekatan aksi itu berbasis pada riset. Ini Pak Wali, kadang kita di pemerintahan juga kebijakan itu tidak berbasis pada riset. Riset jalan sendiri, kebijakan jalan sendiri. Kedepan kita harus memulai tradisi baru, aksi maupun kebijakan itu harus betul-betul berbasis pada riset. Setiap aktivitas gerakan yang dilakukan dimulai dengan mencari rujukan sastra.
Kalau di dalam tradisi akademik ya kita melakukan kajian dokumenter gitu, kajian literasi. Dimulai menjadi rujukan sastra baik tertulis maupun tanpa tulis. Itu bagian dari upaya kita untuk memperkuat sastra Dresden. Buku pertama yang kami beri judul Toyo Uripin Buana, Usadaning Sangaskara, Air Sumber Kehidupan Penyembuh Peradaban. Ini buku yang paling tebal di antara 3 buku. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat, adik-adik mahasiswa, bukunya. Air Sumber Kehidupan dan Penyembuh Peradaban. Buku ini adalah hasil kolaborasi yang melibatkan dunia kampus dan dunia di luar kampus. 3 kampus yang terlibat, mohon izin Pak Dirjen, ini kita libatkan Perguruan Tinggi Agama Hindu, Hunhi, Staf Pukuturan, dan UAN I Gusti Bagus Sugriwo. Jadi 3 kampus berkolaborasi, masing-masing membuat FGD-nya dan menuliskan yang berbicara tentang air. Dan juga ada komunitas lingkar studi batur yang di bawah penggeraknya Jero Penyarikan Duuran. Kami membuat satu seminar yang kira-kira kita ingin katakan bahwa misi utamanya bukan sekedar menulis buku, tetapi yang kita inginkan adalah teologi lingkungan, teologi air itu betul-betul diajarkan di kampus, diaktualisasi dalam riset, dan digunakan di dalam panduan pengabdian masyarakat. Kami bersyukur setelah itu Unhi pengabdian masyarakatnya di kawasan Geopark Batur. Mudah-mudahan setelah itu Staf Pukuturan pengabdian masyarakatnya di Danau Tamblingan. Kita tunggu UAN ini. Mudah-mudahan segera ada KKN yang juga masuk ke dalam masyarakat hulu terutama di Batur. Nah, saya kira itu akan sangat baik untuk lakukan 2 hal, konservasi budaya dan sekaligus konservasi alam lingkungan. Jadi dua-duanya akan bisa kita dapatkan. Buku yang kedua itu berjudul Nyapuh Tirah Campuan. Ini adalah riset jejak peninggalan masa lalu di Das Sungai Os. Jadi kita dari Batur bergerak ke tengah melalui badan-badan air Tukat Campuan. Dan ternyata di Tukat dan lembah itu, yang kita sebut Munduk Taro itu, ada peradaban penting yang kita bisa identifikasi, yang perlu kita lindungi dan kembangkan. Dan ini kami bekerja sama tidak sekedar pendekatan budaya dan juga lingkungan, tetapi juga pendekatan ekonomi. Jadi konservasi budaya, konservasi lingkungan, dan ekonomi konservasi. Makanya di situ ada kegiatan desa wisata. Jadi desa wisata akan masuk ke dalam isu lingkungan, masuk ke dalam isu ekonomi. Ke depan kita ingin mendorong heritage yang ada di pinggir sungai ini betul-betul dijaga, bukan hanya untuk kepentingan budaya tetapi juga untuk kepentingan lingkungan dan memperkuat ekonomi masyarakat. Buku ketiga merupakan hasil riset di kawasan pesisir, buku yang berjudul Jaladi Semerti, riset tentang pelabuhan kuno di pesisir Sungai Os, tepatnya di Pantai Ketewel. Jadi kita sudah atau sering lupa ya dengan berbagai kekayaan masa lalu kita, yaitu pelabuhan-pelabuhan kuno. Kita hanya menganggap bahwa kita masyarakat agraris yang sebagian besar pertanian. Jangan lupa peradaban kita masa lalu itu juga peradaban bahari. Peradaban yang di dalamnya juga ada perdagangan-perdagangan ekonomi. Tadi Prof. Ardike tadi sudah menyampaikan, ternyata juga kita ada di dalam proses perdagangan di masa lalu abad 9 dan 10 itu tidak hanya perdagangan tetapi di dalamnya adalah proses interaksi budaya. Bahkan tidak hanya interaksi budaya, ada perkawinan secara genetik antara Bali dengan kita sebut sebagai ras-ras lain di dunia. Misalnya Tiongkok. Kehadiran Tiongkok di pelabuhan kuno, di Julah, di Gilimanuk, bahkan di Labuan Aji atau di selatan, itu membuat sebuah interaksi kebudayaan sekaligus
satu proses integrasi dari sisi rasial. Berapa tempat bahkan kita nggak bisa bedakan ini orang Bali atau orang Tiongkok. Karena memang ada mengalir di darah masyarakat di sebagian itu aliran darah Bali dan aliran darah Tiongkok. Sehingga kita banyak pelinggih Ratu Masuk Bandar di berbagai tempat sekarang. Bahkan satu tempat di Banjar, di tempatnya di Ketewel, ada yang disebut dengan Banjar Gumicik, Gumi Encik. Itu luar biasa dan menunjukkan bagaimana kita punya sebuah interaksi kebudayaan luar biasa di masa lalu. Terakhir kami akan launching juga film pendek yang bertajuk Purwo Carita Campuan. Diambil dari cerita rakyat yang ada di Bali. Ini kami sebut sebagai pengungkap misteri pesan leluhur kita dalam kitab Teles itu, Lontar Tanpa Tulis. Cerita rakyat lebih terakses dibandingkan lontar. Jadi dulu mungkin orang susah sekali baca lontar, paling elit saja yang membaca lontar. Masyarakat lebih dekat, lebih percaya dengan cerita rakyat, legenda. Purwo Carita Campuan adalah kompetisi ide cerita film pendek tentang pemulihan air dan pelestarian alam yang dikembangkan dari cerita rakyat Bali. Mengapa film pendek? Karena cocok untuk generasi Gen Z sekarang. Sekarang kalau kita lihat Instagram, lihat Facebook itu atau YouTube, nggak mau yang panjang-panjang Pak Wakil, pendek. Karena pulsanya juga akan cepat habis kalau panjang-panjang gitu. Sehingga lebih disukai oleh generasi Z. Kompetisi ini memberi pelatihan tentang, tidak semata-mata kompetisi, ada pelatihan tentang cerita rakyat Bali, tentang pengembangan ide cerita dan produksi film pendek. Kami minta Mas Gari Nugroho untuk membantu teman-teman juga melakukan pelatihan ini. Sehingga pelatihan ini kan bisa membantu peserta memahami lebih dalam lagi tentang cerita rakyat terkait dengan pemulihan air dan pelestarian alam lingkungan. Dari kurang lebih 60 peserta yang mendaftar, dilakukan serangkaian kurasi penjurian oleh juri sangat kompeten. Mas Gari Nugroho, Cokodera Kekertiasa, kami punya bendesa ini, bendesanya kekinian, ini, Cok Ibah. Anak Agung Gede Aryawan, kakak kami dari Purikawan Ubud. Happy Salma, kita punya talenta yang luar biasa. Dan Robi Napikula, ini juga kita punya talenta musik yang luar biasa. Jadi 5 orang ini yang kemudian memilih 5 proyek film yang akan mendapatkan bantuan dana produksi masing-masing 25 juta. Jadi kami danai untuk pembuatan film ini masing-masing 25 juta. Jadi 25 juta ya 125 juta secara keseluruhan. Dan pemenangnya itu bervariasi, ada siswa SMA Pak Wakil sampai dosen-dosen. Ini Empu Kuturan bahkan dua tim yang dia terjunkan. Ada yang menang, ada yang tidak beruntung, tapi yang tidak beruntung juga membantu yang menang. Hasilnya luar biasa. Bahkan ini mengagetkan, dari 25 juta itu nggak cukup katanya. Mereka nombokin sendiri. Bahkan biaya produksi itu mereka cari sendiri untuk membuat film pendek ini. Ini bisa dicontoh Pak Wakil. Nanti untuk Denpasar buat aja seperti itu. Nanti cukilan teaser 5 pendek ini akan kita putar hari ini. Ada Tonyo Bindu. Yang pemenangnya Tonyo Bindu ini. Topiknya tentang Tonyo Bindu dari teman-teman yang mengkonservasi Sungai Bindu. Boni, Iswanangkara, Kacang Dari dan Itundung, itu 5 topiknya. Selamat pada teman-teman yang memenangkan ini, dan nanti sore kita putar lengkapnya ini di 21 di Jalan Tukumar. Awalnya mau minjam di sini Pak Wali, tapi kapasitasnya 90 orang, jadi kami pinginnya ratusan orang, jadi bisa menonton film ini. Nanti suatu saat bikin yang lebih besar lah. Jadi nanti sore pukul 6 kami putar dan sold out, bukan terjual ya. Kursinya udah penuh gitulah kurang lebih. Nanti kalau diperlukan lagi kita putar ke kampus-kampus Pak Rektor. Jadi mohon bisa nanti diatur saja, nanti bisa di kampus-kampus diputar film ini.
Satu film pendek berjudul Tonyo Bindu mengangkat cerita rakyat di Tukat Bindu. Ini relevan dengan kebutuhan untuk mendapatkan aliran sungai yang terjaga kebersihannya. Pada Mei tahun 2019, saya pernah mendampingi Pak Jokowi, Pak Wakil. Waktu itu Bapak belum wakil, masih Gus Rai sama Pak Jaya Negara, melihat penataan Tukat Kumbesari, Taman Kumbesari Tukat Badung. Saya kira inisiatif Pak Wali saat itu dan pemerintah Kota Denpasar untuk penataan Tukat ini kita perlu apresiasi. Kita kasih tepuk tangan untuk Denpasar. Dan ini saya kira berlanjut, tidak hanya Tukat Badung ya katanya, tetapi Tukat Bindu, Tukat Ongan, Tukat Tak-Tak ya. Kemudian Tukat Lobong. Mudah-mudahan juga jalan ini programnya Pak Wakil. Saya kira itu akan bisa menjadi alternatif destinasi wisata di area publik yang menyegarkan, dan ini bisa meniru Korea Selatan. Kalau kita ke Seoul itu kira-kira kotanya luar biasa, sungainya bersih, tertata dengan baik. Tetapi kalau kita ingin menata betul untuk destinasi wisata harus kerjasama Pak dengan daerah hulu. Hulunya kan Gianyar sama Bangli. Kalau buang sampahnya di sana, Badung atau Denpasar yang mendapati sampah jadi rumit. Jadi harus kerjasama betul, sinergi antara hulu dan hilir, sehingga betul-betul sungai bisa menjadi satu area baru, bukan istilahnya bukan halaman belakang, tapi beranda depan. Bagaimana kita membuat sungai itu menjadi beranda depan, bukan halaman belakang. Lain halaman belakang tempat buang sampah. Gitu. Kalau kita di Tegale atau di apa istilahnya ya, itu biasanya tempat buang sampah. Kalau kita jadikan halaman depan, beranda itu biasanya lebih cantik, lebih bersih. Gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pada semua pihak yang membantu program Sasa Saraswati Sawana 2022 yang lalu. Matur suksema Jero Gede Batur, 15 kepala desa di kawasan Geopark, Badan Pengelola Geopark, 10 kepala desa wisata di Das Os, Kepala Desa dan Anggejuru Desa Adat Ketewel, Rangkan dan juga Lembeng, Kementerian LHK, Kementerian KKP, LHK memberikan 25.000 pohon, ilmuwan akademisi seniman, NAISI kemarin sangat membantu untuk pentas Nur Kekung Ranu di Hulu, kemudian Yayasan Bumi Bajra yang pentas nyapuh tirah campuan dan juga Gurnita Samudra Murti dan Wayan Sudirana, anak muda yang kita harus kasih apresiasi, dan juga para budayawan yang mendukung gerakan ini, Aji Granoko, matur suksema Aji, kemudian juga Pak Pandi Jero Jajaneng Pukris Pandi Sustadineka, mungkin beliau tidak hadir tapi putranya hadir di sini saya lihat, terima kasih. Dan terima kasih para budayawan dan seniman yang membantu, termasuk para penulis Toyo Uripin Buana, tim UAN, Prof. Sudiana, Pak Lestawi, Pak Donder, Pak Subagye, Pak Januariawan, Pak Swantana, tim dari Unhi, Pak Komang Santiasa, Pak Warek. Ya tadi saya lupa menyapa ya, ternyata Pak Wareknya. Ingatnya adik kelas terus di UGM ini. Jadi sekarang sudah jadi wakil rektor. Tadi ingatnya Pak Ketua Yayasan saja. Terima kasih Pak Agung Paramita, terima kasih Ibu Ambarawati Kardinal, Pak Agus Darmo Putra, ini juga banyak membantu ngedit buku ini. Tim staf Pukuturan, Pak Gede Suwindia, Pak Suke Ardiase, kemudian dan tim-tim dosen yang lain. Komunitas Kajian Lingkar Batur, Jero Penyari Kanduran, Putu Oko Suyase, Putu Maipa Utama, terima kasih. Kemudian di buku kedua, matur suksema puniki ide bagus Pradnya Yogi. Ini Gus Pradnya Yogi, kepala Balar, kita nggak tahu ini masih ada Balar atau tidak. Kemudian Kadek Sudana Wiradharma, terima kasih. Yandu Basudewa, Eka Juliawati Awantara, dan semua pihak yang menjadi bagian dari tim arkeologi yang meneliti dan juga mengkaji daerah aliran Sungai Os. Buku ketiga Jaladi Semirti, ini buku yang
merupakan kontribusi dari Prof. Darmo Putra. Terima kasih Prof. Darmo Putra. Ini bisa menulis beragam tema termasuk soal ketewel ini. Dan judulnya menarik karena tidak hanya ingatan masyarakat tetapi catatan kolonial juga bisa didapat. Prof. Pastika, terima kasih. Ide bagus Pradnya Yogi juga terlibat. Eko Gunayasa, Gede Lamopia, dan lain-lain. Dan semua dari buku-buku ini adalah bagian dari kontribusi teman-teman dari berbagai kalangan, baik akademisi, peneliti, praktisi, dan tentu saja beberapa buku pernah diseminarkan, sudah diseminarkan di beberapa tempat, di Batur. Kemarin kami juga seminarkan di Museum Neka, kemudian terakhir di Wantilan Payogan Agung, Puro Payogan Agung Ketewel. Jadi para pembicara boleh berganti, tapi moderatornya sama waktu itu, Juniarta. Jadi ini langganan kami nih, Beli Jun ini selalu dipesan jauh-jauh hari untuk jadi moderator dan provokator. Jadi kita perlu orang seperti Jun untuk menyambung berbagai pemikiran yang ada. Terima kasih Jun. Termasuk juga terakhir digantikan oleh Agung Paramita. Terima kasih Agung Paramita. Inggih kadya sapunika Presiden titiang matur, sadurung titiang muputan atur nenten lali titiang aturang para mesuk semua untuk sepengrawuh Ratu Idedani sareng sami, titiang taler ngelungsur gengrene pengampura sekirang antuk titiang nyangre Ratu Idedani sareng sami, maka wesane ngatur puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.